Selamat sore, saudara-saudaraku di wilayah. Bersama-sama kita akan kembali PA, pemahaman Alkitab. Tetapi sebelumnya mari kita akan menaikkan lagu pujian KPJ 21 ayat 1 dan 2. Setelah kita bersama-sama menaikkan lagu, kita akan mengawali juga dengan doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami boleh bersyukur karena pada kesempatan yang indah ini boleh bersama-sama bertemu di dalam WA Group, di dalam PA saat ini. Biar dengan apa yang akan kami lakukan, pemahaman Alkitab akan menguatkan iman kami, memantapkan kami, memotivasi kami. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah kepada kami, hamba-Mu semua siap untuk menggumuli firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku terkasih di dalam Tuhan, tema yang akan kita bahas pada saat ini adalah ibadah gereja di new normal. Akan kita ambilkan dari satu ayat Hosea, tepatnya Hosea 6 ayat yang ke-6. Demikian. Karena aku suka kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan suka akan pengenalan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Sebab aku menginginkan kesetiaan bukan korban, dan memperkenalkan akan Allah bukan korban-korban bakaran. Saudaraku, corona mengubah segalanya. Kini gereja mulai mengkaji ulang. Apakah itu ibadah? Apakah itu gereja dan pelayanan? Corona mengingatkan kepada kita, ibadah tidak lagi dibatasi oleh ruang dan penampilan. Ibadah ternyata dapat dilakukan di rumah, di tempat kos, dengan pakaian sehari-hari dan dalam suasana yang lebih non-formal. Gereja bukan lagi melulu dikaitkan dengan bangunan, tetapi orang. Persekutuan bukan sekedar berkumpul, ritual yang sama, tetapi persekutuan tentang hati. Kini, pelayanan gereja tidak lagi di gereja, tetapi di luar tembok-tembok gereja. Saat ini saudara, gereja memasuki fase baru, new normal. Gereja harus mengantisipasi perubahan pola pikir dan pola pelayanan. Apa yang menarik dari Hosea 6 ayat 6? Di dalam Hosea 6 ayat yang ke-6, di situ jelas kita akan melihat bahwa yang dikehendaki oleh Tuhan kasih setia, ketaatan,
Bukan sekedar ibadah formal, tetapi bagaimana kita taat. Memang Hosea ditulis menjelang pembuangan di Babel. Ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, yang terjadi adalah bangsa Israel memikirkan ulang agama dan iman mereka. Hampir semua yang penting ada di bait Allah di Yerusalem. Tetapi sekarang bait Allah telah hancur dan mereka dibuang ke negeri orang. Mereka memiliki keterbatasan. Tetapi firman Tuhan yang muncul lewat para nabi mengingatkan, yang dikehendaki Tuhan adalah ketaatan, bukan masalah kurban, bukan masalah peribadatan formal, tetapi bagaimana mereka harus tetap taat kepada Tuhan. Itulah sebabnya para nabi mengajarkan kepada kita fokus keagamaan mereka di Babel karena situasi yang jauh dari Yerusalem dan bait Allah telah hancur. Mereka diingatkan agar mereka fokus kepada ketaatan. Saudara, Nabi Isra kemudian menekankan yang paling penting adalah bagaimana firman Tuhan tetap kita ingat. Apakah dengan demikian bait Allah tidak diperlukan lagi? Sama sekali tidak. Zerubabel di kemudian hari ingin membangun kembali bait Allah. Hagai memberikan perhatian untuk pembangunan bait Allah. Maliaki menegur imam yang memberikan kurban sembarangan. Intinya, bait Allah tetap diperhatikan. Hanya saja keberadaannya tidak seeksklusif. Sebagian umat yang telah menyebar ke berbagai tempat, mereka juga mendirikan dalam tanda kutip bait Allah mereka sendiri. Dari sinilah kemudian mereka mengenal sinagogi. Gereja nampaknya berada dalam posisi yang sama. Perubahan tidak dielakkan, penyesuaian menjadi kebutuhan. Lantas apa tantangan gereja kita setelah corona saat ini? Yang pertama adalah ibadah. Ketika corona saat ini kita ditawarkan dengan saluran tele ibadah. Berbagai gereja memberikan tele ibadah. Dengan kata lain, orang Kristen tiba-tiba menjadi warga gereja lain. Apakah mereka disalahkan? Tidak juga. Tetapi tantangan ke depan adalah bagaimana gereja harus menata kembali ibadah. Khotbah yang menarik, pemandu yang menarik, organis yang menarik, dan semua ibadah yang menarik. Selain itu juga, gereja diingatkan ibadah tentang kehangatan dalam peribadatan. Pelayanan. Gereja tidak bisa lagi fokus kepada pelayanan gereja. Tetapi gereja harus juga memikirkan kembali pelayanan untuk non-gereja. Sudah selayaknya gereja memikirkan, ditantang untuk melayani di luar tembok-tembok gereja. Demikian juga perubahan ada dalam teologi. Bagaimana teologi ibadah? Ketika kita corona saat ini, ibadah bukan hanya tentang liturgi, tentang simbol, tentang aturan, tetapi ada sesuatu yang kadangkala diabaikan oleh gereja, yaitu kehangatan, persaudaraan satu dengan yang lain. Juga masalah keimaman. Kalau pada saat itu pembagian roti dalam bujono hanya oleh majelis. Tetapi karena situasi saat ini pembagian roti oleh anggota keluarga atau dirinya sendiri.
Gereja harus memikirkan kembali teologia kaum awam. Demikian juga tentang imam, tentang iman. Seakan-akan ketika corona, iman ini pun juga dipertanyakan. Mengapa Tuhan tinggal diam? Mengapa kita kok begini? Gereja akan menghadapi tantangan tentang iman ini. Apa yang harus dilakukan oleh gereja? Pertama, perbaikan ibadah. Gereja sudah seharusnya memperbaiki bagaimana gereja menampilkan peribadatan yang menarik. Juga nilai ibadah. Bagaimana gereja menekankan keakraban, kualitas pelayanan anak-anak, dan juga bagaimana gereja harus mengadakan pemuritan. Demikian juga tantangan ke depan, antisipasi ke depan adalah penggunaan teknologi. Saudara, teknologi harus kita kuasai, kita manfaatkan dalam ibadah. Sebab dengan teknologi kita akan bisa memaksimalkan firman Tuhan sampai kepada siapapun. Antisipasi berikutnya adalah perluasan area pelayanan. Dan juga bagaimana gereja terlibat dalam kegiatan sosial. Dan bagaimana gereja menggunakan media sosial. Itulah saudara, banyak hal yang harus kita hadapi. Dan Hosea mengingatkan kepada kita, perubahan harus ada di gereja kita. Amin. Saudara, sebelum kita memasuki diskusi, kami akan memberikan info kabar baik bagi warga jemaat bahwa GKJ Magelang akan membuka kembali ibadah mulai hari Minggu 28 Juni. Minggu 28 Juni. Ibadah yang dibuka hanya di induk. Tetapi yang boleh beribadah dan bagaimana cara beribadah tentu ada syarat-syarat. Dan syarat-syarat ini akan disosialisasikan lewat WA Group atau lewat wilayah-wilayah. Intinya, kita akan kembali beribadah 28 Juni. Tetapi ibadah kita adalah ibadah terukur. Ada syarat, ada yang boleh beribadah, ada pembagian jam-jam, bahkan mungkin nanti ibadah kita akan banyak jam-jam ibadah, dan setiap jam-jam ibadah ada wilayah-wilayah tertentu yang memanfaatkan. Tetapi info selanjutnya silahkan di WA Group. Tuhan menyertai kita.